Kan begitu kesan-kesan itu. Bukankah itu yang sedang kita perjuangkan, Mas Ari? Betul. Atau buat dirimu nggak make sense Betul. untuk Make ada sense, rekonsiliasi, nggak ada supaya semua elemen kekuatan bangsa ini bersatu, bangun. Betul. Bahkan untuk politik jadi kayak harus dibelah begitu ya? Betul. Pandanganmu kayak gitu saya atau adalah bagaimana? kesan yang selama ini Anies berjarak dengan Jokowi itu mau dihilangkan. Anies Ya, mulai ditarik ke tengah. kalau kan saya begitu. basisnya Saya kira di- oke, nggak ada persoalan. Kan tinggal Basisnya di teman-teman data aja. ya, Mas. Oke. Nggak begitu, kira nggak ada data persoalan. kepuasan 82,3%. Oh iya nggak apa-apa. Penjelasannya gimana kalau Kenapa? seperti itu? Wah, Saya nggak Kepuasan tahu. masyarakat DKI seperti itu gimana? Apanya? Jangan baper dong. Mo 1058 menghadirkan Intimeto, sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya, udah sore kayaknya. Terima kasih buat most people dan juga teman-teman media yang udah hadir hari ini di IB Styles Jakarta Simatupang, dan perkenalkan saya Esna Ardiani. Warawiri nama calon presiden dan wakil presiden 2024 semakin panas kalaupun pendaftarannya masih cukup lama. Beberapa nama muncul di tengah persaingan elektabilitas dan keputusan elit partai politik. Mau bagaimanapun, sayang rasanya kalau hal tersebut tidak menjadi pembahasan. Oleh karenanya, sudut pandang kali ini mengambil tema adu potensi Capres 2024, Anies versus Ganjar. Seperti apa jalannya pembahasan kali ini? Saya serahkan langsung ke moderator kita, the one and only, Indira Mawati. Esna Ardiani, terima kasih. Kembali lagi di Sudut Pandang 1058. Nah, ini ada beberapa nama yang sebetulnya udah ramai banget dibicarakan ya. Tetapi kita akan bicarakan dua, fokusnya adalah Anies versus Ganjar. Kenapa cuma dua ini? Karena ada tiga nama sebetulnya dengan Pak Prabowo yang ini tiga besar yang selalu keluar di survei-survei ini menjadi urutan 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Tapi sekarang saya sudah menghadirkan nih ada pendukung Mas Anies. Tepuk tangan dulu, boleh? Mas Bang Surya Chandra. Boleh saya sebutkan Wakil Menteri ATR BPN 2019-2022 yang sekarang udah nggak lagi ya. Dan juga pernah menjadi kader di PSI yang sekarang udah nggak lagi ya. Boleh disebutkan sedikit sudah berhenti dari wamennya bulan apa dan sudah berhenti dari PSI-nya bulan apa? Ini supaya jelas dong. Reshuffle itu Juni, Mbak. Pertengahan saya keluar dari PSI awal bulan ini. Awal bulan Oktober. Oktober. Masih panas. Tepuk tangan untuk Bang Surchan. Yang sebelahnya kenapa merengut nih? Nah, ini jangan bilang posisi menterinya. Dia juga bekas pendukungnya Ahok. Waktu saya berjuang bareng nih satu organisasi. Dulu namanya Batman. Ini kenapa perlu diperjelas? Ya harus pertegas biar juga dibully dia sama pendukungnya Jokowi dan Ahoker. Jangan saya doang. Dan ini pendukungnya Jokowi. Beliau ini pendukungnya Jokowi. Tahun? Pendukungnya Ahok. 2017. Saya berjuang bareng sama kawan saya ini nih. Sekarang tiba-tiba loncat ke Anies. Perlu banget ya sebelahnya dibully sama orang. Dari 2014 dong. Ya lu kurang ajar. Gue baru bela Munarman udah babak belur gue ini. Dukung Anies langsung senyum-senyum aja tuh. Oke. Yang agak ngotot sebelahnya ini adalah Bang Immanuel Ebenezer, Bang Noel, Ketua Ganjar Pranowo GP Mania. Tepuk tangan untuk Bang Noel. Perlu banget sebelahnya dibully ya. Wah harus. Oke. Berbagi persoalan, jangan lupa nanti mikrofonnya lebih dekat ya. Nah, yang sebelah sana adalah Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi. Halo Kak Endi, apa kabar? Ini belum dimulai udah ramai nih di tengah nih. Gimana kata Mas Adi? Ya tanda-tanda pemilu sudah dekat. Oke, sebelum pertanyaan pertama ke Bang Noel, ada pernyataan yang mau kita play dulu nih ya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Maka kalau kita bicara dalam kondisi dua realitas yang ada itu, maka sebenarnya kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap? Berarti kalau ditanya siap menjadi Presiden Republik Indonesia? Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya semua orang mesti siap pada soal itu. Oke, Bang Noel kenal dong suaranya, suara siapa? Ya, kenal. Dan saya juga tahu acara ini pas declare tanggal 18, narasumbernya ada dua di sini. Yang mengkomentari
hasil deklarasi Mas Ganjar, Mas Adi dan saya. Oh, iya. Oke, kalau begitu ini sudah menyatakan Mas Ganjar siap nyapres ya, confirm di situ. Confirm. Pernyataannya memang iya kalau negara dan bangsa begini-begini semua orang mengatakan seperti itu. Tapi Mas Ganjar memang firm sudah siap menjadi capres. Itu bentuk deklarasi beliau yang hari ini disampaikan ke publik. Karena hari ini kan kita lihat pertanyaan-pertanyaan publik soal Mas Ganjar siap atau tidak sudah terjawab ya dengan Mas Ganjar tanggal 18 itu mendeklarasi dirinya. Pertanyaan kedua adalah partai mana? Kita lihat hari ini 2 hari belakangan ini ada peristiwa yang membuat kita semakin memacu adrenalin kita soal pernyataan Hasto bahwa pernyataan Mas Ganjar tidak melanggar aturan partai. Yang kemudian artinya, satu lagi Dewan Kolonel yang dipimpin oleh beberapa jenderal, 3 jenderal Bambang Pacul, kemudian Johan Budi dan juga Trimet itu kena SP3. Nah, saya sebagai pelopor deklarasi Dewan Kopral bangga juga. Karena ini semacam kemenangan moral dan kemenangan politik saya. Oke. Poin nomor 2 dulu nih. Poin nomor 2 dulu, tidak melanggar. Bang Hasto loh yang menyebutkan. Iya, ini sekjen. sinyal apa ini ya? Ini kan sekjen dalam partai itu adalah orang kedua dari partai. Betul. Artinya apa yang disampaikan itu pasti mewakili partai. Kedua juga kita lihat tidak mungkin seorang Ganjar berani lancang tanpa ada sebuah konsolidasi internal. Konsolidasi internal yang paling pertama adalah Bu Mega. Bu Mega merestui atau tidak? Pasti merestui. Artinya bahasa saya tuh Bu Mega melakukan dukungan halus terhadap Mas Ganjar, makanya Mas Ganjar berani mendeklar dirinya. Oke, kalau tidak memang sudah ada pernyataan dari Ibu Mega yang kasih sinyal halus secara itu? eksplisit mungkin tidak, tapi dengan gamblang pernyataan Mas Hasto dengan membuat SP3 ke Dewan Kopral itu sebetulnya itu pernyataan gamblang secara politik dukungan DPP PDIP ke Mas Ganjar karena kita lihat Dewan Kolonel ini yang selama ini melakukan manuver yang coba mengunderestimate Mas Ganjar. Kita lihat berapa kali Mas Ganjar nggak boleh keluar daerah, kemudian Mas Ganjar cuma dibilang pencitraan di media sosial, kemudian Mas Ganjar banyaklah sebetulnya pernyataan-pernyataan atau diksi-diksi yang sebetulnya hanya merusak citra Mas Ganjar. Dan kedua kita lihat juga gerakan rakyat yang tidak terbendung ini kan juga itu menjadi tanda yang nggak mungkin juga bisa dianggap enteng lah oleh PDIP karena kalau menurut analisa dan riset sahabat saya Mas Adi Prayitno bahwa Mas Ganjar masih teratas dari beberapa riset lembaga survei. Pertama itu, kedua kita lihat juga kan PDIP slogannya itu kan hat-trick 2024. Nah kalau hat-trick, kalau naruh orang yang secara elektoral kemudian elektabilitasnya rendah ya tidak mungkin harus punya dampak elektoral. Pernyataan ini saya lempar ke Mas Adi. Mas Adi, kita ingat beberapa bulan lalu sepertinya PDIP itu ketika mendengar nama Ganjar Pranowo itu agak alergi beberapa bulan lalu. Benar nggak? Merasakan itu nggak? Ya saya kira bukan hanya alergi ya, tapi ada sejumlah elit PDIP terkesan mengharamkan Ganjar. Beberapa bulan lalu. Iya, jangankan untuk ngomong sebagai calon presiden, bermimpi calon presiden pun haram saya itu. Nah pernyataan Ganjar yang siap maju ikut bertanding di 2024, ini kan menegaskan satu keberanian moral dan politik yang cukup luar biasa. Terlepas apa yang disampaikan oleh Bung Noel bahwa ada konsolidasi di internal, karena memang sebenarnya selama ini Pak Hasto ini seringkali menyelamatkan Ganjar Pranowo. Ketika misalnya sering dikritik sebagai orang yang kemajon, Hasto mengatakan bahwa capres internal PDIP itu lebih dari 1, ada 4. Bahkan yang disebut ada Puan, ada Ganjar, ada kemudian Risma dan Azwar Anas ya. Itu menunjukkan bahwa sekalipun ada pengerasan antara Puan dan Ganjar, tapi minimal pernyataan Hasto ini kan ingin menetralisir bahwa siapapun sebenarnya yang punya mimpi ingin maju di 2024 boleh di internal PDIP. Agak sedikit berbeda dengan Bambang Pacul, berbeda dengan pendukung-pendukung Puan yang lain. Ini kan secara tidak langsung Pak Hasto ini ingin menyelamatkan Ganjar.
dalam kutip hal ini. Kenapa ya Mas Adi? Karena beberapa bulan sebelumnya para elit PDIP itu seperti tadi mengatakan bahwa bermimpi pun haram gitu. Tapi sekarang ada sinyal-sinyal melunak, ada sinyal-sinyal akan menerima Ganjar sebagai calon. Ya saya kira ini bukan sinyal tapi jelas melunak ya. Oke. Saya memaknainya dua hal. Pertama, ini tentu tidak terlepas dari konteks konfigurasi politik yang sudah mulai berkembang. Sudah muncul jagoan-jagoan pilpres yang punya nama besar. Prabowo Subianto itu sudah declare beberapa waktu yang lalu dan secara definitif Gerindra dengan PKB sekalipun belum ada wakilnya tapi minimal orang tahu Prabowo itu ikut bertanding di 2024. Kemudian Anies Baswedan sebelum selesai jadi gubernur ada karpet biru yang saya kira diberikan cukup luar biasa oleh Nasdem. Biru ya? Karpet biru, kalau karpet merah Ganjar atau Puan. Ada karpet biru yang diberikan oleh Nasdem untuk bisa tanding di 2024. Bahkan Anies cukup otoritatif menentukan siapa cawapres yang akan nantinya bisa mendamping. Itu luar biasa menurut saya. Agak jarang saya nemu partai seperti Nasdem. Tidak terlampau memikirkan kadernya, ada orang lain potensial, masuk 3 besar survei diusung. Nah, saya kira konfigurasi inilah yang saya kira membuat kenapa Ganjar kemudian muncul. Jadi PDIP mulai pikir-pikir begitu? Artinya apa? Kalau kita melihat head to head secara umum, hanya Ganjar lah yang kemudian agak relatifly bisa menyaingi dua figur kunci ini. Karena dari beberapa survei yang kita lakukan. Lebih mengusung Mbak Puan kan? Betul. Kalau sampai sekarang saya kira elit-elit PDIP akan terus mengusahakan Mbak Puan untuk ikut bertanding di 2024. Tapi secara diskursus politik ketika Ganjar Pranowo muncul, minimal orang tahu bahwa di PDIP itu banyak jagoan yang sebenarnya bisa dimunculkan. Kenapa saya sebut ini sebagai konfigurasi politik? The end of the day-nya tentunya pasti akan dilihat. Kalau Anies nggak bisa maju, Prabowo nggak bisa maju, mungkin juga Puan yang akhirnya akan diusung oleh PDIP. Bukan lagi Ganjar dari PDIP. Tapi kalau Ganjar tidak dapat tiket dan karpet merah dari PDIP, kan ada KIB konon yang ingin memberikan karpet merah, karpet hijau dan karpet biru di situ. Ada karpet kuningnya gitu ya. Karena kalau kita lihat deklarasi dari sejumlah partai, PAN dan P3 memang sejumlah tempat memberikan apresiasi kepada Ganjar. Selain nama-nama lain ya. Konfigurasi politik ini yang sebenarnya ingin mengerem bahwa persoalan capres itu bukan lagi head to head antara Anies dengan Prabowo. Tapi ingat ada Ganjar yang sangat mungkin untuk diusung dari PDIP. Sekarang ke partai yang warna merah lagi nih, PSI sebelumnya nih, partainya Bang Surcan ya, mendukung dengan terang-terangan Ganjar gitu. Pada saat itu Bang Surcan ikut mendukung juga atau enggak? Pada saat itu. Yang sebenarnya ketawa kenapa nih? Saya dukung Pak Ganjar jadi wakil presiden. Jadi wakil presiden. Presidennya Anies. Karena kalau Anies Ganjar digabung, kita cuma 1 putaran. Bisa sampai 74% suaranya. Jadi kalau DP Mania sepakat kita jadian wapres aja bro. langsung di sini berarti nih. Tapi saya senang ya. Kalau saya maunya Anies jadi wapresnya. Karena gini, kita butuh ke depan ini bangsa ini rekonsiliasi. Itu pertimbangan rasionalnya itulah, pertimbangan ideologis yang paling penting kan. Kalau seandainya kita hanya coba dukung-mendukung yang akhirnya persoalan bangsa ini yang peristiwa 2017, 2019 yang terjadi polarisasi ini tanpa kita abaikan repot. Karena 2024 tanda-tanda polarisasi semakin kuat itu terjadi. Mungkin terjadi di 2024 nanti. Makanya selalu saya gaungkan soal siapapun pemimpinnya, yuk bicara tentang rekonsiliasi. Ini lebih bermartabat. Nih, rekonsiliasi yang ditawarkan gimana kalau Mas Aniesnya adalah presiden, Mas Ganjarnya adalah wakil presiden? Ya tinggal kita giniin. Hari ini yang secara rasional adalah Mas Ganjar sebagai presiden. Gimana masa orang ketiga tiba-tiba mau ke satu kan nggak rasional. Tapi gini, Mbak, kan kita ini tidak pilih orang yang terbaik sebetulnya, yang tersedia. Jadi ada proses semua harus melalui partai politik dan itu harus komposisinya 20% lebih di dalam DPR hari ini. Dan dari banyak kepala daerah, banyak pemimpin yang punya pengalaman, artinya yang kita kan nggak pilih presiden asal presiden ya. Cuma 2 orang sebetulnya yang dari awal berkuasa sampai akhir digebukin dan sukses. Siapa? Memimpin. 2 ini? Pertama Pak Jokowi, kedua Anies Baswedan. Jadi ya tetap presidennya Anies. Wakilnya Ganjar boleh lah. Iya ini rebutan kursi nomor 1 berarti nih.
ketersediaannya nggak apa-apa lah. Kan disediakan untuk nomor 1. Tapi faktanya yang nomor 1 tetap Mas Ganjar. Kita lihat gini, kalau mau lihat populasi Jawa Tengah penduduk hampir sekian puluh juta, 30 sekian juta, masa diadu dengan hanya penduduk di Jakarta yang 12 juta atau 11 juta kan nggak mungkin. Oke Bang Surjan. Apalagi kalau ditanya komposisi data nih, partai udah main ya. data nih. Partai parlemennya aja yang paling tinggi itu cuman Mas Ganjar, ada PDIP, udah PT-nya udah pasti. Nasdem gimana? Ya Nasdem kan cuma berapa, baru 9% kalau nggak salah. Bang Surjan. Itu kalau PDIP jadi mencalonkan Pak Ganjar. Yang saya harapkan banget ya bisa. Karena betul kita perlu keluar dari sekat yang dibuat pada 2019, 2017 begitu. Ini rekonsiliasi harus diupayakan Kok sangat ada serius. pernyataan itu kalau PDIP jadi mendukung Mas Ganjar? Kan tadi kata Mas Adi belum tentu juga. Oke. Artinya kita kan menghormati partai, brother. Artinya inisiatif boleh masyarakat ya. Tapi belum ada loh yang mencalonkan partai satupun Pak Ganjar dan perlu memikirkan Sudah strategi. ada partai bocil, partai lu. Oh iya, dia lupa. Dia lupa. Oke. Tapi apa cukup? Partai bocil walaupun non parlemen tapi sudah punya keberanian. Pertanyaan terakhir, tapi apa cukup? Dia nanya sendiri. Iya, nggak penting soal cukup tidak cukup kan pertanyaannya partai mana? Sudah ada partai bocil. Oke, Mas Adi. Ya kalau PSI memang sejak awal lebih menjelma sebagai jumirnya Pak Ganjar sebenarnya. Ke partai yang lain bilang Pak Ganjar harus diusung, ke PAN, ke P3. Roadshow-nya memang roadshow Pak Ganjar. Jadi sepertinya memang PSI ini tidak berpikir bagaimana lolos di 2024. Yang penting Pak Ganjar itu dapat tiket pilpres. Yang penting itu ya, tapi sayangnya di sini nggak ada perwakilan PSI nih yang bisa ngejawab soal ini. Sesaat lagi kita akan jeda dulu ya, masih panjang, masih ada pertanyaan-pertanyaan. Tadi kan kita ngomongin Pak Ganjar, ada pertanyaan untuk Pak Anies gimana? Nah di segmen berikutnya nih, saat lagi Sudut Pandang segera kembali. Sudut Pandang kembali lagi, adu potensi Capres 2024 Anies versus Ganjar ya. Tadi udah ngomongin soal Mas Ganjar abis-abisan. Sekarang soal Mas Anies dulu nih. Mas Bang Surcan, kenapa harus Bang Anies? Itu tadi saya bilang ya, jadi presiden itu nggak cukup cuman polesan gitu. Artinya cuma katanya media, katanya medsos segala macam. Emang siapa yang polesan? Ada calon-calon yang lain kan banyak Siapa? yang polesan, Mbak. Yang sebelah, yang calonnya sebelahnya polesan nggak tuh? Nggak tahu kalau dia itu dia yang Katanya tahu. udah ada tim medsos khusus Nah, gitu tapi kan? Pak Anies itu sama dengan Jokowi, ini orang yang dari awal sampai akhir digebukin dari segala lini dan berhasil. Oke. Buktinya kalau Pak Anies ya survei-survei sekarang ya sudah ada 3 lembaga, Populi, LSI, belakangan juga CSIS mengatakan 80% lebih penduduk DKI itu suka dengan pekerjaannya DKI. dan melihatnya baik, 60% ke atas nilainya begitu. Bahkan untuk beberapa sangat tinggi. Nah yang dianggap gagal itu hal-hal seperti banjir, terus pengelolaan sungai segala macam. Ini kerjaan-kerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh seorang gubernur DKI siapapun orangnya tanpa dukungan pemerintah pusat. Jadi kalau ditanya kenapa sebagian belum berhasil, mestinya yang ditanya para menterinya Jokowi. Bukan Pak Anies. Jadi bagi saya Anies Baswedan memang pilihan yang masuk akal ya. Rasional. Jadi kalau memang kita semua atau sebagian besar kita ingin pemilu yang rasional, pemimpin yang bisa memimpin secara teknokratik, paham masalah, tapi juga mampu mengartikulasikannya dalam suara ke publik. Ini kayak, saya kira pas. Nah Pak ini Anies. udah kayak promosi Mas Anies luar biasa, pasukannya banyak. Kalau sebelah kan jelas tuh GP Mania nih. Kalau Bang Surcan udah ada pasukan? Sekarang ini baru diusulin namanya sama dia itu. Apa dulu namanya tadi, apa nama pasukan? Pendukungnya Jokowi, pendukungnya Ganjar bikin organ namanya Koran. Komando Relawan Anies. Nah pimpinannya di ketuanya. Tapi itu pendukungnya Mas Ganjar. Yang ngasih nama. Ngasih Ini nama. kebanyakan pendukung Pak Anies kelihatannya orang-orang yang di bawah, Mbak. Yang diam, menunggu situasi, tapi sangat paham. Dan mereka bicara terbuka kalau dalam forum-forum yang seperti survei begitu ya. Jadi saya kira saya menyambut baik kalau Pak Ganjar bisa maju. Kita akan debatnya ke konten gitu loh. Tidak lagi sekadar politik pecah belah, politik identitas. Itu udah usang. Dan ini momentum
2024 ini betul-betul negara ini bersatu. Mau nggak mau di sosial media itu Mas Anies itu selalu dihubung-hubungkan dengan politik identitas ya kan? Iya kan? Supaya yang tadi pernyataan Bang Surchan jangan dihubung-hubungkan lagi dengan politik identitas itu gimana? Karena sekarang ini di sosial media bentuknya adalah seperti itu gitu. Kalau dulu waktu Pak Anies Sekarang kepilih juga nih, masih. ini ingat kronologisnya Mbak ya. Saya sama Noel ini pendukung Ahok Jokowi 2014 Pilgub ya. Pilgub DKI. Terus 2017 Pilpres, 2019 kita masih sama-sama dukung Ahok waktu itu. Bareng-bareng. Saya bukan pendukung Pak Anies ya. Oke. Dulu waktu Pak Anies kepilih pikiranku, waduh Jakarta bisa intoleran nih. Jakarta bisa berantakan nih. Kejadiannya enggak Mbak. Oke. Apakah ada peristiwa intoleransi di DKI kita temukan dalam 5 tahun periode? Saya nggak ketemu tuh. Kalau ada tunjukin deh. Mana ada tindakan yang diskriminatif dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Lalu juga kalau masalah-masalah semua gubernur pasti ngadepin masalah. Tapi untuk Anies Baswedan memang sangat yang mikro aja dibahas gitu loh. Makanya buat saya bahwa dia digebukin sedemikian rupa secara tidak adil ya. Dan masih bisa perform kerjanya, ini orang istimewa. Dan kalau nanti jadi presiden, feeling saya akan lebih baik negara ini. Waduh, luar apalagi biasa kalau Pak ya. Ganjar jadi wapresnya. Itu hal yang berat kayaknya. Hal yang berat. Bang Noel, apa yang disebutin tadi cocok nggak di hatimu? Kayaknya banyak nggak cocok. Bagian mana? Gini, ya apapun lah ya, apa yang disampaikan sahabat saya ini, karena beliau bekas pendukungnya Ahok, dia juga mantan pembulinya Anies saat itu. Puas banget kayak ngomongin. Saya nggak pernah bully siapapun. Yang jelek-jelekin lah ikut. Puas banget, terus. Karena dulu kita memang ya. Tapi sekarang berbalik loh. Kenapa? Sekarang berbalik gitu kan. Nyebutin yang bagus-bagus soal Mas Anies segala macam gitu. Ya mungkin fakta yang dia lihat, tapi fakta yang saya lihat juga beda kan. Tapi sudah ada 2 pengakuan, misalnya kayak ada beberapa problem DKI yang tidak bisa dilaksanakan oleh Anies berkaitan dengan banjir, kemudian drainase, kemudian ada beberapa lah sebuah kemacetan di DKI juga menjadi tuntutan ya sebetulnya ekspektasi masyarakat Jakarta yang sampai detik ini Anies hanya mampu menyelesaikan dengan kata-kata. Setahu saya hanya Tuhanlah yang mampu menyelesaikan persoalan itu dengan kata-kata. Saya nggak tahu apakah Anies setelah jadi gubernur jadi presiden akan mengambil juga alih takhta ketuhanan itu. Saya takut juga nih. Ya, ngeri. Iya, karena Anies ini kan jago ya soal kata-kata. Ya kan? Dia mampu coba ingin menerjemahkan persoalan itu dengan kata-kata. Masa cuma kata-kata doang? Enggak kan? Ya kalau kata-kata faktanya sih enggak gitu Mbak. Jadi untuk pengelolaan sungai ya, sebagian itu harus PUPR yang memberikan izin, misalnya mau keruk segala macam, PUPR itu harus kasih udah diselesaikan dengan Kementerian Pusat, pemerintah pusat. Ya kejadiannya nggak bisa karena tidak dapat izin. Ini kisah dari Pemprov nih yang saya tahu dan kalau mau dibuktikan saya bisa kasih lihat data-datanya. Itu tadi katanya udah tuh kata Bang Noel. Kedua nih bro, ada arahan Presiden Jokowi supaya Kementerian BUMN itu melepas sebagian sahamnya PT KCI. Ada 25 stasiun di DKI ini yang kalau dilepas ke Pemprov DKI bisa dikelola bersama PT KAI dan Pemprov DKI. Karena prinsipnya yang dibangun oleh gubernur kemarin Pak Anies Baswedan adalah TOD Mbak, Transit Oriented Development. Jadi semua terkoneksi. Kayak gitu tuh Bang Akhirnya Noel, ada hambatan-hambatan. Belum masuk ini. Yang bisa dilakukan yang di luar aja. Jadi stasiun itu bagus di luarnya karena dalamnya harus izin dari PT KAI BUMN. Jalan-jalan dibangun yang memang connecting, itu MRT, LRT mungkin ya, tapi belum keseluruhan. Padahal kalau jadi transit oriented development, DKI bisa kemana-mana itu 1 jam dapat. Naik apapun dan kalau sekarang cuma 10.000 ya ongkosnya seperti itu. Cuma PT KAI belum. Mungkin nanti Pak Noel kalau berhasil menggolkan itu saya kira akan Mas sangat. Adi, komentar nih Mas, ini udah jualan banget nih Bang Surchan sebenarnya. Jualan Bang Anies banget. Ya saya kira Bung Noel sama Bang Surchan ini sama-sama jualan ya. Jualan Ganjar dan jualan Anies itu wajar. Ini kan sebenarnya untuk membangun satu opini publik bahwa 2 orang ini sangat marketable untuk bertanding di 2024. Saya ingin ikut bantu deh. Saya tidak mau jadi pengamat. Bantu yang mana? Anggaplah saya sebagai tim sukses. Kenapa dukung Anies? Sederhana.
Karena Anies itu masuk 3 besar elektabilitas versi survei. Kalau Anies nomor 10, nomor 11, kok rasa-rasanya Bang Surcan nggak mau tuh. Kalau bicara orang baik, punya kapasitas, punya kompetensi, saya kira banyak di negara ini. Bu Sri Mulyani itu pintar ya. Semua orang mengakui itu. Termasuk Bu Puan, pintar. Pengalaman politiknya panjang, anggota dewan beberapa periode, suaranya banyak, sekarang pimpinan DPR, tapi nggak didukung misalnya oleh Bang Surcan dan teman-teman yang lain, karena di survei tidak muncul secara signifikan. Begitupun dengan Ganjar Pranowo, selain gubernur 2 periode, mantan anggota dewan, saat ini memuncuki survei. Dari beberapa survei yang mungkin bisa kita lihat beberapa ini. Jadi ini soal bagaimana penerimaan publik ya. Kalau Ganjar yang diusung, maka bertandingnya nggak terlampau ribet-ribet amat lah, kira-kira begitu. Beda ceritanya kalau yang diusung itu adalah mereka yang tidak muncul secara signifikan, ya tentu harus berdarah-darah mempromosikan roadshow, safari politik dan seterusnya. Kalau 2 nama ini berarti nggak kesulitan ya untuk memunculkan ke publik. Ibarat orang lari cepat ya, 2 tokoh ini ya saya kira runningnya sudah hampir di finish sebenarnya. Tinggal memastikan apakah untuk sampai finish itu, apakah akan ada partai yang secara deklaratif mengusung mereka sampai di ujung atau tidak. Yang ini udah diusung partai kan? Betul, yang tapi Mas Ganjar yang masih tapi kan pertanyaan. Nasdem itu tidak cukup untuk menggenapi ambang batas presiden. Ada 2 lagi yang mau gabung katanya. Kan pertanyaannya kalau PKS mungkin terkesan lillahi ta'ala, agak tawadu gitu ya, tidak mengusulkan nama cawapres. Orang bertanya, kalau politik lillahi ta'ala PKS itu dapat apa dengan mengusung Anies? Karena secara insentif politik elektoral, pemilih Anies yang selama ini terasosiasi ke PKS, itu hijrah sekarang ke Nasdem. Jadi pemilih PKS itu bisa berdol desa, kemudian pindah ke Nasdem. Sudah tak dapat cawapres, pemilih Anies pun tak dapat. Ini apa dapat PKS ini? Apa betul PKS itu akan dukung Anies lillahi ta'ala? Itu kan pertanyaan yang cukup signifikan. Ini survei yang baru-baru ini kita lakukan. Demokrat, pertanyaannya adalah kalau bukan AHY yang dipilih oleh Anies sebagai cawapres, maukah Demokrat terus mendukung Anies? Terus kemana? Nah itu pertanyaan terbesarnya, kan sampai saat ini belum ada jawaban. Karena untuk 2024 kalau membaca struktur dan keinginan yang diinginkan oleh Demokrat, harga mati bagi AHY. Apakah Demokrat mau juga lillahi ta'ala seperti PKS? Kan ini barrier-barrier yang mesti dijelaskan kepada publik. Kalau kita mendengar statement elit Nasdem kan beda-beda. Bahkan Ahmad Ali misalnya tidak pernah menyebut nama AHY sebagai cawapresnya favorit Anies. Ya, yang disebut Andika, Hovifah dan Ridwan Kamil. Tapi ada yang lain bilang ada di situ AHY, ada Hovifah dan ada Ridwan Kamil plus Andika. Jadi macam-macam ini suasana hati dari teman-teman elit Nasdem soal siapa pendamping Anies. Betul Anies yang diberikan otoritas menentukan cawapres, tapi Anies tidak pernah nyebut nama. Yang nyebut nama adalah elit Nasdem yang silih berganti. Ya. Kenapa ini muncul begitu banyak nama? Saya menduga AHY bukan prioritas. Pertanyaannya adalah kalau Demokrat bukan AHY. Siapa? Bukan prioritas untuk mendampingi Anies. Pertanyaannya adalah apakah Demokrat mau juga lillahi ta'ala seperti PKS. Kan ini pertanyaan-pertanyaan mendasar. Problem ini juga terjadi pada Ganjar. Nah, Ganjar deklarasi, apa betul PDIP itu mau akhirnya apakah untuk betul mengusung. PDIP juga lillahi ta'ala gitu? Betul, atau jangan-jangan ketika Ganjar ingin maju di 2024 menyatakan secara terbuka beberapa waktu yang lalu sebenarnya ada partai lain yang menggoda, misalnya KIB yang selama ini diasosiasikan dengan Ganjar. Mungkin tidak dari PDIP, mungkin juga akan dari PDIP. Atau ketika tidak dari PDIP, tidak dari KIB, kan Nasdem juga menggoda Ganjar untuk disandingkan dengan Anies. Nah proposal itu jadi yang konon posisi Mas Ganjar itu bisa jadi rebutan banyak orang untuk posisi kedua kan? Dengan Mas Anies, dengan yang lain juga gitu. Kalau posisi kedua itu baru dengar dari Bang Surcan saya. Di Nasdem sekalipun konon juga ditawarkan antara duet Ganjar sama Anies kan proposal ke istananya. Cuman agak sedikit deadlock kan. Karena ada variabel Anies yang konon dianggap sebagai figur oposisi. Kenapa ini ramai Kak Indi? Karena skenario All Jokowi's Man di 2024 ini nggak terjadi. Karena Anies diusung oleh Nasdem dan kita tahu bahwa Anies itu adalah antitesa dari Jokowi. Itu bahasanya dari Nasdem kan, bukan dari kita. Berikutnya nih, di segmen berikutnya, saya mau lihat hasil survei nih Mas Adi. Hasil survei atas nama Mas Anies dan juga Mas Ganjar Pranowo dan nama-nama yang lain yang beredar di beberapa survei. Sesaat lagi di Sudut Pandang. Kembali lagi di Sudut Pandang, adu potensi Capres 2024 Anies versus Ganjar. Mas Adi, ini survei kan udah banyak banget ya
boleh dibuka sedikit mengenai dua nama ini dulu, nanti kita beredar ke nama yang lain. Ya, kalau dari survei-survei yang kita lakukan sejak awal memang konsisten Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies ini adalah langganan top 3. Yang 1, 2, 3-nya siapa? Pertama memang Ganjar, yang kedua Prabowo Subianto dan yang ketiga adalah Anies Baswedan. Angka-angka jauh. Nah, dengan Ganjar dengan Anies relatifly agak jauh, di kisaran angka 10%. Tapi Anies dengan Prabowo itu di bawah 7%. Itu di luar deklarasi yang sudah dilakukan. Nah, mestinya harus ada survei-survei lanjutan ke depan. Pasti ada hentakan-hentakan setelah Anies deklarasi, yang kedua sudah mendapatkan dukungan partai. Pertama misalnya swing voter atau kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan politik, ini kan pastinya akan semakin mengeras. Ya, bahwa Anies adalah salah satu orang yang sangat mungkin bisa ikut maju karena sudah deklarasi. Kemungkinan angka tadi itu bisa naik? Bisa naik. Trennya agak naik. Yang Agak kedua, menyamai dengan angkanya Mas Ganjar nggak kira-kira? kalau menyamai Mang Ganjar, saya kira masih belum, tapi bisa melampaui Prabowo Subianto, itu potensial. Karena begini, pemilih Anies itu beririsan dengan Prabowo Subianto, beririsan dengan pemilih PKS, beririsan dengan pemilih dan beririsan dengan pemilih Demokrat. Artinya apa? Kalau Anies secara deklaratif sudah muncul, maka basis dari pemilih-pemilih ini sangat mungkin hijrah ke Anies Baswedan. Tapi ingat, apa yang sudah dilakukan oleh Anies ini bagi saya adalah satu momentum yang sudah hampir puncak. Misalnya ketika Anies deklarasi bisa disambut luar biasa. Hingar-bingar, deklarasi juga hingar-bingar. Kemudian Anies juga melakukan roadshow ke berbagai tempat. Jadi wajar kalau kemudian nanti akan muncul survei yang menyebut Anies akan naik secara signifikan. Tapi dari data-data yang saya sedang olah nih Mbak Indri, sekalipun naik secara signifikan Anies tapi masih di bawah Ganjar yang satu, belum deklarasi, kakinya masih diborgol dan belum ada partai yang secara deklaratif mendukung Ganjar di 2024. Berarti bisa melesat jauh dong ini angkanya Mas Ganjar. Ya tergantung kalau bagaimana nanti Bung Noel ini bisa menghilangkan kerangkeng-kerangkeng itu semua. Bisa tidak dalam waktu dekat kerangkeng itu tidak ada. Bisa tidak dalam waktu dekat misalnya Mas Ganjar itu bisa roadshow ke berbagai tempat. Ada partai yang lolos ke Senayan, bukan partai yang nggak lolos ke Senayan ya. Yang secara positif mendeklarasikan ingin mengusung di 2024. Dan sebagai sebuah catatan akhir, Ganjar berada di posisi puncak survei saat ini, itu di tengah popularitasnya yang baru 85%. Ya, Anies itu popularitasnya sudah 50%. Itu artinya apa? Kalau Ganjar popularitasnya naik seperti Anies, seperti Prabowo yang sudah hampir 100%, maka potensi kenaikan elektabilitasnya akan signifikan. Ini yang saya kira memang kalau kita membaca pergerakan survei, Anies naik, Ganjar juga naik. Tinggal nanti tren naiknya itu bisa berkejar-kejaran, apakah ada yang stagnan ataupun tidak stagnan. Yang menarik dari pergerakan survei itu seakan-akan publik sudah tidak lagi membicarakan Prabowo Subianto. Seakan-akan ya? Seakan-akan ya, orang udah bicara tentang Anies, Ganjar, Anies dan Ganjar gitu ya. Sebelum ke Pak Prabowo. Ini pertanyaan nih, bagaimana Bang Noel dan juga lain-lain bisa melepaskan kerangkeng-kerangkeng Mas Ganjar tadi itu? Ya sudah kita lakukan. Pertama, tapi belum berhasil. Kita melakukan perlawanan dengan membuat Dewan Kopral. Ya akhirnya Dewan Kopralnya di SP3. Kedua, beberapa minggu yang lalu kita bicara soal narasi yang tadi seperti sampaikan Mas Adi Praitno. Kalau PDI mau lebih kompetitif dan lebih demokratik, lepaskan dong biar kompetisinya lebih enak, lepaskan ikatan kaki Mas Ganjar biar dua-duanya berkompetisi dengan sehat. Lepaskan ikatan kaki Mas Ganjar itu artinya boleh nyalon nyapres, silakan. Atau boleh keluar dari partai. Seperti itulah kira-kira. Karena kan selama ini Mas Ganjar kan selalu dibatasi gerakannya. Misalnya kayak pernah berkali-kali elit PDIP untuk bahasanya seperti sebuah sanksi ya. Misalnya kayak Ganjar tidak boleh keluar dari wilayahnya Jawa Tengah. Boleh hanya ngurus Jawa Tengah aja. Artinya pernyataan itu seperti semacam sebuah memberi sanksi tahanan kota buat Mas Ganjar untuk tidak melakukan gerakan kemana. Tapi kan belakangan ini kita lihat Mas Ganjar ada di Nias, kemudian ada di Bali, ada di mana lagi. Artinya kita lihat ikatan itu mulai lepas lahan demi lahan gitu. Artinya, dan udah mulai dibolehin gitu ya. Sudah dibolehkan, apalagi dia sudah berani mendeklar dirinya kemarin tanggal 18. Itu menurut saya sudah di luar pakem yang dia selama ini lakukan ya. Selama ini kan dia hanya bilang, ya saya nggak ngerti, saya ikut ketum, saya ikut partai bla bla bla, karena ada semacam ketakutan. Tapi sekarang kan sudah ada keberanian dan keberanian itu sudah dinantikan oleh publik. Nah,
hari ini tugas kita bukan lagi soal bicara tentang dukungan, tapi bagaimana memenangkan Mas Ganjar untuk 2024. Memenangkannya bukan soal bagaimana mendapatkan kekuasaan, tapi mendapatkan hati publik itu ke Mas Ganjar. Oke, Mas Adi, kalau Mas Ganjar udah demikian tadi ada di mana, dan PDIP kayaknya udah mulai melunak, Mbak Puan kemana? Ya pada prinsipnya begini ya, bahwa PDIP itu sebenarnya surplus kader yang bisa diusung untuk bisa ikut bertanding, kan mengerucutnya antara Puan dan Ganjar Pranowo. Ya. Jadi PDIP mestinya membebaskan siapapun kader potensial itu untuk roadshow dan safari politik. Ini kan ada kesan Ganjar Pranowo itu dalam tanda kutip dia di bench, nggak boleh kemana-mana. Dan sekarang itu sudah faktanya. boleh setelah Mas Anies muncul gitu. Kemarin itu kalaupun toh lihat roadshow, kalau kita lihat medsosnya itu bukan atas nama partai, tapi atas nama kagama kalau nggak keliru. Atas nama organisasi alumni UGM. Akan menarik kalau kemudian roadshow yang dilakukan Ganjar itu difasilitasi oleh partai. Sebagaimana halnya partai juga memfasilitasi kepada Puan Maharani. The end of the day-nya soal siapa yang akan diputuskan oleh Megawati sebagai the one and only veto player yang bisa menentukan capres itu hal lain. Tapi minimal kader-kader PDIP yang punya potensi maju itu dibiarkan aja melakukan diaspora, konsolidasi dan safari politik di mana-mana. Karena kalau ini tidak dilakukan, khawatir agak telat pemanasan mesin politiknya. Anies ini setelah tidak jadi gubernur sudah pasti sudah merancang begitu banyak safari politik. Langkah ya? Langkahnya, Anies kan misalnya sudah mulai dibikin mapnya, terutama oleh kawan-kawan Nasdem ya, bagaimana safari politiknya sudah mulai dikonsolidasi. Mas Adi, ini seperti mengingatkan kita beberapa tahun lalu nggak sih, seperti ketika ada nama Ibu Mega mau nyapres dan kemudian ada Pak Jokowi, ada dua nama yang diusung-usung begitu. Akhirnya ya udah satu dilepasin. Sekarang Mas Ganjar, Mbak Puan diusung-usung dua, akhirnya satu dilepasin, kayak gitu nggak sih cara mainnya? Ya pastinya, karena kalau melihat konfigurasi di internal PDIP, tarikan antara terah politik Soekarno dan non terah politik Soekarno itu masih kuat. Satu sisi kita melihat terah politik Soekarno itu ada pada Puan Maharani, dan cukup rasional sebenarnya PDIP ketika terus ingin mengupayakan Puan itu maju di Pilpres ya. Itu yang saya sebut sebagai rasionalitas bagi PDIP. Cuman kan pertanyaannya adalah ketika Mbak Puan diusung, anggaplah begitu, dideklarasikan bertanding di 2024, apakah rasional kalau kemudian berhadap-hadapan dengan Prabowo Subianto, berhadap-hadapan dengan Anies Baswedan, itu kan rumit cara menjelaskannya. Karena dari segi elektabilitas, sorry to say, roadshow yang dilakukan oleh Mbak Puan tidak muncul secara signifikan. Ini kan rumit, sementara pada saat yang bersamaan ada namanya Ganjar Pranowo yang dianggap anak kos-kosan, dianaktirikan di partainya, diborgol tidak boleh kemana-mana, tapi penerimaan publiknya luar biasa. Ya, tapi kita tahu bahwa Mas Ganjar adalah bukan terah politik Soekarno. Tarikan nafas ini yang saya kira membuat PDIP sebenarnya tentu sedang menguji bagaimana tingkat probability-nya soal siapa yang akan diusung 2024. Saya menduga kalau Anies tidak bisa maju di 2024, rasa-rasanya Puan akan terus dipaksakan untuk bisa maju di 2024 tanpa Ganjar. Tapi ingat, kalau Ganjar tidak dapat tiket dari PDIP, sangat mungkin Ganjar dilamar oleh KIB, mungkin juga oleh Nasdem. Ini kan sangat terbuka. Nanti sebelum ke Mas Anies ya, sudah ada lamaran-lamaran dari partai lain untuk Mas Ganjar? Yang sudah pasti kan PAN, declare di mana-mana, kemudian P3. Walaupun kita lihat lamaran resmi. Lamaran resmi memang belum, tapi kita lihat beberapa DPD-nya sudah melakukan declare untuk dukungan ke Mas Ganjar. Itu misalnya kayak PAN di NTT, kemudian P3 di Jogja, kemudian di Banten. Nah ini kan sebetulnya secara tidak langsung apa yang mereka lakukan pasti diketahui oleh DPP-nya, Dewan Pimpinan Pusat, dan diketahui juga oleh Ketua Umumnya. Ini sebetulnya isyarat dukungan halus juga para partai-partai yang di luar PDIP. Itu loh Mbak Nindi. Ya, nah ini kalau Mas Anies, lamaran di luar Nasdem, ada partai lain, partai PDIP ada nggak di daerah yang juga deketin Mas Anies? Barangkali ada ya yang daerah-daerah Sumatera, Kalimantan. Enggak beneran, ada, bukan barangkali. Tapi barangkali ini ya supaya balance ya. Ini kan ada kesan kayak partai itu maksain maunya sendiri, sementara ada masyarakat yang punya harapan seperti itu. Nah barangkali kita perlu adil juga. Kita butuh partai politik. Jadi bagaimana partai mempertimbangkan siapa yang jadi capres, termasuk PDIP, saya kira kita harus hormatin itu. Itu proses yang
seharusnya terjadi dalam sebuah organisasi bernama partai. Barangkali itu juga ketika Nasdem akhirnya memutuskan pilihan ke Pak Anies Baswedan, itu dengan pertimbangan yang masak. Kadernya belum tentu semuanya juga sepakat, tapi sebagai pimpinan Pak Suryo Paloh milih inilah putusan DPP dan coba patuhin itu. Akhirnya yang memang sebagian keluar, tapi yang masuk juga banyak Mbak ke Nasdem itu. Jadi banyakan yang keluar apa banyakan yang masuk kalau kata Willy teman saya yang jadi Bapilu ya. Jadi pertama kita perlu menghormati partai. Masing-masing punya pertimbangannya sendiri. Rasanya tidak adil dan juga mungkin Mas Ganjar juga nggak cocok bro kalau diadu seperti itu. Nah yang kedua barangkali ya kita butuh memang orang-orang yang terbaik menurut masyarakat juga nyambung dengan logika partai. Nah pada titik ini saya respect banget sama Noel yang memang konsisten bisa dibilang soal beginian dia konsisten gitu loh. Pilihan kita bisa beda ya. Tapi konsistensi itu saya kira penting dan suara-suara alternatif seperti ini penting disampaikan karena masyarakat juga perlu melibatkan diri. Siapa calon presiden yang mereka harapkan memimpin ini? Mau dia orang partai, bukan orang partai, itu soal yang kedua. Tapi yang sekarang ini perlu muncul dulu, partai harus mendukung karena suara publik mengarah ke situ. Nanti pada saat dia jadi presiden, nggak bisa lagi dia orang partai. Pak Jokowi memang orang partai dalam memimpin sebagai presiden. Dia memimpin sebagai presiden. Kepala negara, semua hadir, semua partai bikin acara, beliau datang. Saya kira Pak Anies akan melakukan itu ya, karena dia akan cenderung untuk merangkul. Gayanya akan mirip dengan Jokowi, kayak DKI kan juga banyak program-program Pak Jokowi yang ya dituntaskan dengan lebih populis, lebih dengerin masyarakat. Kombinasi itu yang kita butuhkan, karena harapannya 2024 betul-betul kita bisa take off nih Mbak. Tidak lagi dipecah belah oleh segelintir orang yang hobinya ngadu domba terus seperti itu. Ini dua-duanya kayaknya suaranya sama ya, apa karena sofanya sama atau pernah seperjuangan 2014-2017 ya, nih? Saya mau tambahin dari Bang Suryan ya. Saya kira tidak ada yang bisa menafikan peran-peran partai politik kalau bicara pemilu ya. Undang-undang pemilu jelas, Undang-Undang 45 jelas. Tapi kan seringkali apa yang dimunculkan oleh partai itu berjarak dengan harapan secara publik diameter. ya. Betul. Kalau mau jujur sebenarnya PDIP sudah bisa mengusung Puan sebagai capres dan bahkan bisa memilih cawapres. Tapi kenapa tidak kunjung diumumkan secara terbuka? Karena apa menurut Mas Adi? Ya Allah alam bisawab, gelap gelita, kita tidak pernah tahu. Ya karena muncul ada argumen-argumen kader lain yang muncul di survei. Anggap saja misalnya seperti Muhaimin Iskandar. Kenapa relatifly agak sedikit susah untuk mendapatkan dukungan secara politik? Kan sederhana. Karena Muhaimin sebagai ketua umum tidak bisa mengkonversi suara PKB yang 9,6 menjadi suaranya Muhaimin. PKB-nya dapat 9,6 tapi Muhaimin 0, sekian persen. Jauh ya. Ada jarak pemilih partai dengan ketua umum partai yang dijagokan. Begitupun dengan ketua umum yang lain. Variabel ini yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa ketua umum dan elit-elit partai dalam kontestasi politik ya seringkali dalam tanda kutip mempersilahkan orang-orang yang bukan elit untuk bertanding. Kecuali Prabowo Subianto yang secara konsisten ketua umum dan capres. Artinya Prabowo ini adalah sebagai sosok yang berhasil mengkonversi suara Gerindra menjadi suaranya Prabowo Subianto. Yang lain agak sedikit belum kelihatan secara signifikan. Mas Adi kita kan bicarakan Mas Anies sama Mas Ganjar gitu kan. Ini dua yang ini sekarang 2022 bulan Oktober gitu. Yang nggak tahu dua-duanya nanti akan maju. Kita tidak tahu elit partai seperti apa gitu kan. Ya menarik kalau pada akhirnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bisa dapat tiket ya untuk ikut bertanding di 2024 karena bertanding sendiri-sendiri. Iya, bertanding sendiri-sendiri. Tadi kan mereka berharap satu ini nih, ada yang satu jadi RI1, satu jadi RI2. Menggunakan logika publik, logika survei, kalau ini memang diduetkan memang pemilu selesai dengan tanpa harus mendahului kehendak Tuhan. Tapi kan soal siapa capres dan cawapres enggak gampang. Nah, itu yang ribut. Bang Suryan bilang ya Anies capres, cawapresnya Ganjar Pranowo. Bang Noel ngamuk-ngamuk dong. Gimana ceritanya? Elektabilitas Ganjar masih lebih signifikan ketimbang Anies. Di situ saja sudah rumit, apalagi pada persoalan yang lain. Kenapa saya sebut menarik? Karena Anies ataupun Ganjar Pranowo ini mewakili dua kutub ekstrim yang sangat berbeda. Kutub ekstrim yang berbedanya apa nanti setelah jeda ya, saat lagi sudut pandang segera kembali. Sudut pandang adu potensi Capres 2024 Anies versus Ganjar kembali lagi. Terakhir tadi kepotong di Mas Adi nih. Kutub ekstrim
Ya harus diakui Anies itu adalah representasi kelompok oposisi, ya, tempat berkumpulnya orang-orang yang selama ini kecewa dengan pemerintah, kecewa dengan PDIP dan ingin ganti rezim di 2024. Jawabannya adalah Anies Baswedan. Jadi bahasanya Zulfanlin dan Anies adalah antitesa Jokowi, itu adalah kesalahan yang disengaja sebenarnya. Kesalahan yang disengaja. Iya, maunya begitu Nasdem itu bicara bahwa Anies itu adalah antitesanya Jokowi. Cuman karena Nasdem ada di koalisional pemerintah, bahasanya agak sedikit diamplifikasi. Oke. Makanya dinonaktifkan. Sementara Ganjar kita tahu adalah kutub yang mewakili kubu pemerintah saat ini. Saya kira head to head ini akan sehat dan cukup menarik. Dua gubernur yang selama ini banyak pemuja dan pemujinya, baik di pasukan darat ataupun pasukan udara. Bagi saya jangan pernah takut berkonflik secara politik ya, selama tidak menggunakan kekerasan. Karena politik itu kan how to get something, bukan majlis taklim lah, kira-kira begitu. Jadi kalau mau adem-adem aja ikut aja majlis taklim, pengajian, ceramah tentang surga, neraka. Politik itu penuh konflik karena yang diperebutkan satu kursi. Kalau kursinya banyak ada 570 misalnya, bagi-bagi seperti aja. anggota dewan ya, saya kira konfliknya tidak akan se-ekstrem begini. Oke. Yang paling penting sekeras apapun perbedaan itu jangan sampai menggunakan cara-cara kekerasan, jangan hoax, jangan fitnah. Toh maknai politik biasa-biasa saja. Oke, Bang Noel, tadi dua kutub yang berbeda. Satu mewakili antitesi pemerintah, yang satu lagi sesuai dengan pemerintah lah istilahnya begitu. Kalau logika itu mengacu pada 2017 dan 2019. Tapi kan kita mau 2024 ini lebih lebih rasional dalam memahami Berarti politik. Mas Ganjar itu mau dipresentasikan sebagai antitesi pemerintah atau penerus atau sama Saya atau gimana? tidak mau masuk wilayah itu karena itu diksi yang seakan-akan melegitimasi polarisasi. Saya maunya ke depan nanti siapapun pemimpinnya siap untuk menerima sebuah kekalahan. Karena gini, itu jangan dipahamin demokrasi itu hanya persoalan bagaimana memilih. Itu bukan, itu persoalan teknis dalam demokrasi. Tapi substansi demokrasi adalah bagaimana rakyat mendapatkan keadilan, dapat kesejahteraan, dapat apa yang diinginkan berkaitan dengan kesejahteraan itu sendiri. Nah hari ini saya dan kawan-kawan dia berharap apa yang persis disampaikan Mas Adi Praetno tadi. Ke depan itu nanti jangan lagi budaya hoax, kemudian kebencian, kekerasan menjadi dasar dalam memperjuangkan para kandidasinya, dan itu bahaya. Tapi itu buat masih demokrasi. terjadi loh di netizen itu, di sosmed itu masih terjadi loh. Tugas saya hari ini, tugas Surya Chandra yang ada di Mas Anies untuk coba mengklarifikasi dan juga moderasi gerakan-gerakan yang hanya mengeskalasi kekerasan. Kalau itu menjadi basis perjuangannya, kekerasan dan hoax, akhirnya apa? Yang dirusak bukan soal Ganjar dan Aniesnya, tapi yang dirusak apa? Demokrasi yang pernah saya perjuangkan dong. Yang kita sepakati ini bersama. Makanya kita berharap nanti semoga aja Mas Ganjar dideklar oleh PDIP dengan beberapa koalisi partai lainnya. Kalau enggak PDIP mau kemana? Misalnya PDIP saya yakin gini, saya tidak pernah berjuang atau kali. Saya hanya berjuang dengan keyakinan saya bahwa Mas Ganjar akan dideklar oleh PDIP, kemudian diikuti oleh beberapa partai koalisi lainnya karena bicara tentang wakilnya. Ini yakin banget, emang udah ada sinyal dari PDIP ya? Saya nggak pernah tidak yakin. Dalam perjuangan saya kan selalu menang dengan keyakinan saya. Oke. Sekarang ke Bang Surcan dulu nih. Ya, tadi antitesa pemerintah katanya. Mas Anies itu. Kalau ada calon pemimpin capres sekarang yang muncul namanya dan paling bisa melanjutkan kebijakan Pak Jokowi itu Anies Baswedan kalau menurut saya. Melanjutkan. Kebijakan presiden yang sudah baik, yang belum baik diperbaiki, itu ya Anies. Karena ya tadi penilaian sama-sama. netizen itu nggak gitu loh Bang Sur. Kok yang saya lihat berbeda Mbak. Netizen kita ini kan ya algoritma. Jadi model yang kita seneng dapat semua informasi soal situ. Tapi ada yang 120 derajat sendiri nih. Saya, Noel, barangkali Mas Adi juga, kita pengen ada jembatan ini di antara dua kelompok yang asik sendiri, bikin isu sendiri, mendukung pengennya sendiri. begitu, tapi kan netizen kadang-kadang suka gerak sendiri juga gitu loh. Ya kan di kelompoknya sendiri Mbak, karena algoritma. Kalau kita suka search apa, Google langsung merekomendasikan apa. Kalau kita ngomongnya ke arah mana, begitu juga. Nah ini yang perlu ada bridging, perlu ada jembatan dari kita sebagai bangsa tidak akan pernah maju kalau terus dibelah seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ya kalau Pak Anies nanti jadi presiden, Pak Ganjar harus masuk kabinet misalnya.
Seperti Pak Jokowi ngajak Pak Prabowo gitu. Komen dulu. Ada yang problem gitu dengan Komen itu. dulu. Ya itu kan andai ya, tapi faktanya Tapi nanti mau nggak jadi menterinya Mas Anies? saya rasa tidak terhormat. Oh, oke. Yang terhormat itu ketika tidak terpilih menjadilah oposisi yang kritis. Oke. Bukan menjadi kelompok pekeluh kesah. Gitu. Karena prinsip dari oposisi itu kan dia menggaungkan gagasannya yang paling benar. Oke. Dan programnya. Makanya Kok jangan jadi udah oposisi kayak ada pemeras. plan B kalau misalnya kalah sih? Enggak, saya nggak mau. Saya cuma ingin mengingatkan siapa nanti yang kalah dan Oke. siapa yang menang. Iya, Tapi iya, yang menang jangan juga yang kalah kandidatnya dijadiin menterinya, jadi pembantunya. Oke. Hina banget saya. Mendingan tidak udah jadi pemilu. Penghinaan untuk diri saya itu kurang ajar juga nih. Surya Chandra nih. Ini satu sofa, satu Tapi perjuangan. semangat rekonsiliasi yang paling optimal ya begitu. Memang paling optimal banget kalau digabung udah berdua ini. Ya, Oh iya, rekonsiliasi. berdua Semangat digabung. rekonsiliasinya nggak masalah. Berdua digabung. Tapi Capresnya. secara demokratik itu tidak mendidik. Oke. Saya Ini- mau tetap ini, harus ada posisi. Apa namanya, dua orang ini sering tidur bersama tapi mimpinya agak beda-beda. Mimpinya beda. Oke. Saya agak beda dengan Bang Surjan. Kalau Anies yang Apa? jadi presiden, IKN itu nggak dilanjutin dan infrastruktur. Oh iya? Karena basis pemilihnya nyebut. Tapi kan mau nerusin katanya tadi. Ya basis pemilihnya nggak begitu. Pemerintahan Jokowi itu gagal. Ngomongnya fisik terus. Ah. IKN itu proyek gagal. Mana itu- mungkin Mau mau nerusin dilanjutin. ini tapi. Itu mana maunya mungkin Mas mau Adi, Mbak. dilanjutin. Maunya Mas Adi. Realitasnya enggak. Oh enggak Saya ya? ini percaya Jokowi itu masih presiden terbaik pernah kita punya. Nah, Sampai sekarang. Ini pendukungnya Tapi- Jokowi nih. Tapi kan pendukung udah Anies- habis. Tapi pendukung Udah 2 Anies yang periode. lain nggak begitu. Tuh, Iya kan? pendukung Anies yang Surya, lain gak begitu bro, Bang Surkan. Gini bro, selalu apa yang disampaikan Anies selalu kata-kata yang paling benar, bukan kerja. Nah itu bahaya tuh bos. Enggak itu juga ya. sering Nih, disampaikan. ini Kalau survei. logika Doang sebaliknya, katanya, Survei Jokowi menunjukkan selalu ya. menyampaikan bekerja. Survei nih menunjukkan. Ah. 27 program prioritas DKI. 19 rakyat bilang puas DKI. 60% lebih. Lembaga surveinya yang mana bos? Populi, LSI, CSIS. Oke. Apa kurang percaya sama tiga ini ya? Ya, oke lah. Kenapa Tapi meragukan yang ya? lain saya Bang kira. Noel meragukan. Ini kan memang ada upaya sebagian orang ya. Ngadu gini. Anies dengan Gini, seolah-olah Jokowi. DP 0% Saya kok nggak ngeliat tidak itu. tercapai. Jakarta saya beyond kemudian- survei ya. Saya Nah, beyond itu. survei. Anies itu kan terkesan anti pembangunan infrastruktur, yang dibangun manusianya. Nah, Jokowi itu kan dibangun fisik. Nah, berarti yang dibangun Anies bukan fisik, Jis- tapi manusianya. Kalau JIS Di itu situ apa saja udah beda-beda. Mas Ari? JIS itu apa? Bukan infrastruktur. Siapa? JIS, Jakarta Kan International. kita Terus taunya jalanan. Anies itu. Jalanan, Begini. reklamasi trotoar DKI. Betul. Itu Jadi bukan sempit. infrastruktur. Enggak maksud saya. Cikini itu bukan jadi bagus lagi sempit. Ya karena buat Logikanya orang gimana? jalan. Volume mobil semakin meningkat, volume jalannya Jadi dipersempit. maksudnya Artinya logika kasih aja sempit gitu dong, Anies. beli mobil terus. Iya. Orang didorong untuk beli mobil. Kita Itu yang tahu. kayak Itu itulah. regulasinya dikuatkan. Kita tahu bahwa Oke. Jokowi itu diasosiasikan dengan pemimpin yang suka bangun fisik. Anies waktu Pilgub 2017 kalau cuman bangun fisik, Firaun pun juga bisa. Iya. Nah, artinya yang ingin dibangun oleh Anies itu manusianya bukan fisik. Ah, Itu aja gimana udah dong, beda-beda. Katanya fisik kan? Apa yang salah Mas dengan manusia itu? Memang nggak ada. Menurutmu problem? Kan infrastruktur bisa tidak dilanjutin. Jadi asal infrastruktur ada orangnya nggak usah nggak Ya, apa-apa. enggak, gini, problem bangsa ini. Ini yang mereka problem bilang bangsa begitu loh, Mbak. ini. Ini nggak Ini bakal kan kita ketemu. problem infrastruktur Ah, itu kurang, aja. Om. Oke. Itu menurut saya Karena ya, memang yang menurut rakyat menurut biasa-biasa Adi saja. Prayitno lo kalau mau begitu Kayaknya mendingan di ini pengajian aja. Udah punya posisi dua. Udah punya posisi. Tapi oke lah gini ya. Saya kok melihat mau infrastruktur mau apapun ya, manusia yang utama, brother. Apakah tidak adil? Apakah fair kalau kita infrastruktur aja gitu? Mas Anies sudah membangun manusia di Jakarta. Saya kira iya. Contohnya banyak, Mbak. Oke. Contoh nih ya, akuarium, kampung akuarium. Aha. Itu rusun. Digusur oleh Ahok. Itu fisik kan? Bukan Fisik. manusia. Dibangun rusun. Ah. Tapi Pak Anies membuatnya menjadi lebih manusiawi. Ada Oke. partisipasi. Bukit Duri sama juga. Bahkan di Bukit Duri oleh Pak Sandiawan, Romo Sandiawan, itu boleh ada patung kucing perlawanan, simbol perlawanan di Bukit Duri. Oke. Pak Anies Gini. mengesahkan itu. Om. Jadi barangkali ya, kita nggak bisa adu ini.
Tapi gini, walaupun upayamu berdua kayaknya mau ngadu itu, saya kok nggak melihat ada perbedaan. Emang mereka satu kubu ya berdua nih posisi dengan ya? kemanusiaan yang mau diperjuangkan Pak Jokowi misalnya dan Pak Anies sekarang. Bukan satu kubu persoalan Ceknya itu. kerjanya Anies itu mending datang ke Tanah Abang, macet atau tidak. Kedua, Kemacetan jalan ke pasar itu- induk, trotoar itu semua pedagang kaki lima itu bukan lagi di trotoar, tapi udah di jalan raya, Bos. Itu fakta, cek aja sekarang. Oke. Dua hal yang itu, jadi ketertiban itu udah pernah dilakukan oleh Ahok dan berhasil. Saya, dan rusak itu di saya, pemerintahan saya Anies, itu Om. ada data Iya. Kak Hendy. Oke, kita lihat oh. aja nih ya. Nggak, udah Sebentar. kita lihat ke jalan-jalan bareng yang sono mau Saya, nggak? Mas saya Adi itu, dulu, Mas Adi dulu. saya itu berargumen ada data. Pertama, basis pemilih Anies itu adalah basis pemilih yang anti Jokowi, di mana Oke. semua kebijakan Jokowi itu dianggap salah. Ini harus diakui nggak sama Betul, Bang iya salah Surcan? satunya. Tapi kan Bang Surcan ini kan elit. Berdasarkan survei dan data Bang ya. Surcan ini elit loh, elit Oke. yang saat ini mendukung Anies. Tapi mostly banyak pendukung Anies yang menganggap Jokowi itu gagal dengan kebijakannya. Yaitu Apa satu. yang salah dengan pikiran kayak gitu? Enggak ada yang Bukankah salah. memang Tidak ada yang siapapun salah, presiden, siapapun gubernur pasti ada yang baik, pasti ada yang gagal. Betul, ya, Mas? tidak ada yang salah. Artinya apa? Kenapa harus ditonjolin gagalnya? Pertanyaanku itu padamu gitu loh. Artinya, Justru gini, kan itu begi- mengkoreksi kinerjanya Anies untuk lebih Oke. baik. Oke. Itu dong. Terima Jangan kasih. itu sebagai kritik. Itu pertama. Yang kedua, kan Ini kok jadi 2 lawan 1 ya? Iya, Tunggu. bukan Bukan begitu. Oposisi. Bukan begitu. Karena begini penjelasannya Kak Indri, bukan 2 lawan 1. Bahwa Anies ini belakangan kan memang diasosiasikan sebagai antitesa, lawan dari Jokowi. Iya. Dari segi pemilih, mazhab politik kepentingannya beda. Grassroots-nya begitu nah, ya? belakangan ini ketika Anies dideklarasikan oleh Nasdem, kesan-kesan itu mau dihilangkan. Anies datang ke istana ketemu dengan Jokowi, ingin pamit kalau sudah selesai Ya jadi pamit, gubernur. pamit gubernur ke presidennya ya wajar Betul, aja kan? memang itu normal. Wajar aja. Tapi kesan bahwa Anies tidak ingin dihadap-hadapkan dengan Jokowi kentara. Kan begitu. Yang kedua, Tapi Anies kalau ikut nggak ormas. pamit alangkah tidak eloknya juga Mas memang, Adi. memang tidak ada persoalan, Pak. Tapi ini kan politik soal persepsi. Oke. Artinya apa? Ketika Anies dideklarasikan oleh Nasdem, secara perlahan hal-hal yang ditakutkan oleh publik nggak akan terjadi kalau Oke. Anies jadi menang. Sebetulnya bukan bahwa Pak pamit. Anies pun Apa juga dong? akan melanjutkan Jokowi. Ngasih Anies tahu. pun nasionalis, Anies pun dekat kelompok dengan siapa saja. Kan begitu kesan-kesan bukankah itu yang sedang kita perjuangkan, Mas Ari? Betul. Atau buat dirimu nggak make sense Betul. untuk Make ada sense, nggak ada rekonsiliasi, soal. ada supaya semua elemen kekuatan bangsa ini bersatu, bangun. Oke. Betul. Bahkan untuk politik jadi kayak harus dibelah begitu ya? Betul, Pandanganmu maksud kayak gitu saya atau adalah bagaimana? kesan yang selama Kesan. ini Anies berjarak dengan Jokowi itu mau dihilangkan. Anies Ya, mulai ditarik ke tengah. kalau kan saya begitu. basisnya Saya kira di- oke, nggak ada persoalan. Kan tinggal Basisnya di teman-teman data aja. ya, Mas. Oke. Nggak begitu, kira nggak ada data persoalan. kepuasan 82,3%. Oh iya nggak apa-apa. Penjelasannya gimana kalau Kenapa? seperti itu? Wah, Saya nggak Kepuasan tahu. masyarakat DKI seperti itu gimana? Apanya? Jangan baper dong. Saya, Nggak baper. saya tidak Cuma mengomentari, maksudnya- saya tidak mengomentari kinerjanya Anies Iya, ya. iya, iya. Tapi Ini udah ingin jadi komentari, jurubicara beneran nih. tapi ingin komentari Anies yang selalu dihadap-hadapkan dengan Jokowi itu fakta kok, nggak bisa dibantah. Karena grassroots-nya emang Karena menilai grassroots-nya seperti beda. itu Nah gitu saat ya. ini ada upaya-upaya itu untuk disatuin. Enggak ada soal. Dan itu tugas mulia. Semoga masuk surga gitu loh Pak. Balik lagi masuk Sehingga surga. pemilu 2024 itu saling berangkulan. Iya. Berkampanye Ini tugas saling berat ini. salaman. Ya. Enggak ada lagi yang tonjol-tonjolkan agama. Tidak ada yang kemudian ngaku-ngaku Emang paling yang tonjol-tonjolkan agama siapa? semua lah kemarin, yang kemarin istimewa itu apa itu maksudnya? Padahal Islamnya juga abangan, tidak ada yang merasa paling NKRI. Oke. Udahlah, kita tanding ide, Oke. tanding gagasan, Betul. rakyatnya pun juga merasakan itu suasana yang ada. Oke. Kan kesan itu yang sebenarnya Anies ingin ditarik ke tengah. Anies itu bukan lawannya Jokowi kok, bukan antitesanya kok, tapi Anies juga bisa melanjutkan apa saja yang sudah dilakukan Jokowi. Oke. Kan itu yang sebenarnya ingin Saya Oke. kok dijelaskan. nggak melihat tuh sebuah Kita harus menuju ke strategi closing politik, ya. Mbak. Kita harus menuju ke closing udah closing statement. Ya silakan langsung lanjutkan dengan closing statementmu. Itu pengamat, Mbak, yang bilang. Oke. Fakta di masyarakat sepertinya tidak begitu. Masyarakat mengharapkan terjadi rekonsiliasi, whatever it is. Kalau Pak Anies, Pak Ganjar digabung, kita pemilu cuma satu putaran. Oke. Cuman masalahnya kalau cuma satu putaran, siapa yang rugi? Siapa Yang rugi yang siapa? untung kalau kayak gitu? Yang rugi siapa, yang untung siapa? Ya kita masyarakat bisa Oke. menilai sendiri. Ya, ya. Nah yang jelas upaya kita selemah-lemahnya iman kita ini yang punya posisi masih bisa dipanggil media, mencoba merangkul semua kekuatan itu. Saya hormatin Mas Adi ya, kalau pandangannya begitu. Tapi apa perlu ke situ terus? Oke. Padahal ada ruang untuk terjadi ketemu.
Nanti Pak Ganjar pun barangkali harus masuk kelompok-kelompok yang dibilang ekstrim itu. Seperti yang dulu. Tanya aja ke Bung Noel, saya cuma menjelaskan aja. Oh iya. Atau mau ngomong tuh gimana? Udah emosi teman saya nih. Ini Atau yang tengah tinggal tengok kiri kanan. Minum dulu. Pak Noel nih ya. Enggak, saya ada Pernah kesan setuju dengan polarisasi gitu loh. Pernah mendukung Munarman sebagai saksi ahli, saksi meringankan. Saya suka itu. Itu yang menurut saya. Kalau saling suka udah bersatu aja deh ya. Gini, benar ya nggak? kita boleh bersatu, tapi kan kita juga butuh ide, tawaran ide. Oke. Gitu loh. Ya, Ini bukan soal satu atau tidak satu, bukan soal memilih siapa siapa milih siapa. Tapi ada gagasan atau tawaran buat bangsa ini ke depan gitu loh. Kita kan butuh demokrasi kita berkualitas. Baik. Oke. Udah ya, udah manggut-manggut dua-duanya udah setuju ya berarti ya. Setuju ya. Terima kasih Mas Adi, Pak Noel. Mas Adi, sudah Jangan ada kesan saya setuju dengan polarisasi. Bagus kok kalau Anies masuk ke tengah bergabung dengan kubunya Jokowi. Bagus kok Ganjar bergabung dengan kubunya. Udah selesai. Ini tapi kesan, bagus juga kalau bersama-sama mereka tapi ya. Kesan dua orang ini mewakili kutub berbeda-beda. Ya itu nggak bisa dibantah. Iya, Itu aja sih sebenarnya. Itu tidak bisa Itu dibantah, faktanya. tapi bisa nggak dalam waktu yang singkat ini tahun 2002, sekarang bulan Oktober menuju ke 2004 itu jadi tugas kita. Tugas Bang Noel, tugas Chandra, Bang Surcan, tugas Adi. Mas Adi juga. Enggak, saya rakyat biasa kita Mbak, bersama. nggak terlalu populer. Oke, ya sudah kalau begitu. Terima kasih Bang Surya Chandra. Aku sebut sebagai pendukung Mas Anies aja ya. Ya. Juru bicara. Jubir, belum diangkat. Oke, terima kasih Bang Noel, Ketua Ganjar Pranowo GP Mania. Terima kasih Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Saya kembalikan ke Esna Ardiani. Terima kasih. Terima kasih, seru banget obrolan sore hari ini Bapak-Bapak ya. Kalau diterusin bisa sampai besok kayaknya kalau gitu. Selesai sudah sudut pandang episode kelima. Kali ini yang bertajuk Adu Potensi Capres 2024 Anies versus Ganjar. Semua narasumber, teman-teman dari media dan juga most people yang sudah hadir, terima kasih banyak. Jangan lupa acara ini juga akan tayang di YouTube Mo 1058 TV. Saya Esna Ardiani mewakili Mo 1058, pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mo 1058 menghadirkan Intimeto, Sudut Pandang.